Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Fitra Syarani dengan nomor induk mahasiswa 2113041008 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013 dan bahan ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengomunikasikan. Nah, menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik ini adalah salah satu model pendekatan yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data hingga mengomunikasikan. Adapun tujuan-tujuan dari pendekatan saintifik ini yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, lalu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, lalu meningkatkan kepahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik, yang pertama ada mengamati atau observing. Melalui pengamatan ini, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama guru. Yang kedua ada menanya atau questioning. Nah, dalam kegiatan ini memiliki kaitan dengan diskusi terkait informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diperoleh, ataupun bentuk klarifikasi dari informasi yang belum jelas. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Nah, dalam pelaksanaannya kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Kegiatan ini dapat meliputi kegiatan mengeksplorasi, mencoba, atau berdiskusi. Yang keempat ada menalar atau associating. Tahapan penalaran ini merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh simpulan dalam bentuk pengetahuan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah mengelola informasi yang telah terkumpul atau menganalisis data dengan membuat kategori atau pengelompokan. Yang terakhir ada mengomunikasikan atau communicating. Nah, dalam tahap akhir ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Peserta didik dapat mengomunikasikannya dalam bentuk laporan atau makalah yang ada di dalamnya memuat bagan, diagram, ataupun grafik. Nah, pendekatan selanjutnya ada pendekatan TPACK. Pendekatan TPACK ini merupakan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, TPACK ini adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Mengapa TPACK ini penting diterapkan dalam pembelajaran? Nah, hal ini karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajarannya, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Adapun komponen-komponen dalam TPACK ini meliputi ada teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Contohnya, penerapan TIK dalam pembelajaran adalah penggunaan Microsoft Excel untuk mengelola nilai, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, atau membuat e-modul ataupun video pembelajaran. Unsur dari TPACK ini ada 7. Yang pertama ada Pedagogical Knowledge atau PK. Nah, PK ini berisi pengetahuan yang harus diketahui guru dalam pembelajarannya, misalnya metode mengajar atau pengelolaan kelas. Yang kedua ada Content Knowledge atau CK. CK ini terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Yang ketiga ada Technology Knowledge atau TK. TK ini merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran atau terkait pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital baik hardware maupun software. Yang keempat ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Nah, PCK ini memuat pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, sampai fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kelima ada Technological Content Knowledge atau TCK, merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam ada TPK atau Technological Pedagogical Knowledge. Pada TPK ini merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Yang terakhir, yang ketujuh ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK.
Nah, TPACK ini merupakan integrasi antara 3 komponen sudah saya sebutkan tadi, yaitu teknologi, pedagogik, dan juga konten pembelajaran, di mana guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran. Nah, isi dari RPP dalam pembelajaran itu bergantung pada tingkat penguasaan guru di tanah pedagogik, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Nah, setiap guru harus bisa mengedepankan model pembelajaran yang sejalan dengan kondisi peserta didik. Nah, untuk sekarang ini, kan peserta didik dekat dengan teknologi. Maka dari itu, mengapa semakin baik penguasaan guru terhadap TPACK, makin baik pula kualitas RPP yang akan dihasilkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selanjutnya ada penerapan dari TPACK. Yang pertama ada aspek PK. Guru menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua ada aspek CK. Contoh penerapannya adalah guru memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasi organ-organ dari sistem pencernaan beserta fungsinya dan menampilkan dalam bentuk Adobe Flash. Yang ketiga contohnya ada aspek TK. Nah, pada aspek TK ini contohnya peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan TPACK. Yang pertama ada kelebihannya, yang pertama meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengolaborasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. Yang keempat, konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Setelah itu, kekurangan dari TPACK ini adalah yang pertama, membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, teknologi rentan disalahgunakan. Yang ketiga, bagi peserta didik yang masih gagap teknologi bisa tertinggal dengan temannya yang mahir teknologi. Yang keempat, akses internet yang belum merata bisa meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada pemahaman teknologinya. Yang selanjutnya adalah bahan ajar dari kurikulum 2013. Bahan ajar sendiri memiliki arti seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Pada dasarnya, berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Bahan ajar dari kurikulum 2013 ini yang digunakan yang pertama ada bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak antara lain seperti hangout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, atau leaflet. Nah, yang non cetak itu contohnya seperti model atau marker. Bahan ajar yang kedua yang digunakan adalah bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran. Contohnya seperti kaset, radio, piring hitam, atau CD. Yang ketiga adalah bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti video atau film. Yang terakhir bahan ajar multimedia interaktif. Nah, seperti contohnya ada komputer asisten instruction, CD, dan juga bahan ajar yang berbasis web. Selanjutnya ada bahan ajar dari kurikulum Merdeka. Terdapat 3 jenis bahan ajar yang berlaku dan sekaligus menjadi penyempurna dan penyederhanaan dari bahan ajar yang diberlakukan oleh kurikulum sebelumnya. Contohnya yang pertama ada modul ajar proyek penguatan profil Pancasila. Nah, dalam modul khusus proyek penguatan profil Pancasila ini atau PPP terdiri atas tujuan, langkah, lalu media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil belajar Pancasila. Yang kedua ada modul ajar. Nah, modul ajar ini terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru diperbolehkan untuk melakukan modifikasi. Yang ketiga, yang terakhir ada buku ajar.
atau buku teks. Nah, buku teks ini terdiri atas dua jenis, yaitu buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Namun, tidak semua mata pelajaran memiliki dua komponen buku teks ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dua pendekatan tadi dan juga bahan ajar dari dua kurikulum. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kesalahan informasi. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.